ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri juga tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan semua akan tertawa. Bila kalian jadi saya, kalian pasti mengerti. Tidak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu dipidanakan. Dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang orang yang memanjat pohon pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon, dia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar orang aneh, kafir. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi, dasar orang aneh, kafir. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan jam 4 subuh di masjid. Tapi tak ada satupun kalian yang datang. Begitu saya azan jam 10. Kenapa kalian semua berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau orang bilang sekarang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi. Diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang susah membuat orang tertawa. Sebenarnya, saya menjadi badut
meneruskan pekerjaan ayah saya. Ayah saya juga dulunya seorang badut. Karena sekarang sedang ngetren, anak melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Kalau orang tuanya presiden, ya anaknya mencalonkan gubernur. Ya bisa juga wali kota lah. Sudah, jangan ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut lumayan enak. Ya, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Pelawak dan badut masih dianggap lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja sudah kalah dengan politikus. Astaga, aku nggak tahu kalau kamu bakalan datang. Ayo, silakan masuk. Silakan duduk. Kamu mau makan apa? Mau minum apa? Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah, di sini juga tidak ada apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, kok tersenyum mengejek begitu? Saya badut juga manusia biasa. Bisa falling in love dan punya pacar. Namanya Rizky. Lengkapnya Rizky Bilar. Idaman cewek-cewek. Aku kira kamu sudah tidak mau denganku. Katanya kamu sudah punya pacar baru yang lebih cantik dan lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai kamu. Sumpah I love you, I miss you. Waduh. Rizky Bilar. Rizky. Ternyata hanya hayalanku saja. Gak ada pacar. Saya badut jomblo. Lihat, betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Kaya gede rasa dewa
Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada apa dengan saya? Ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini badut yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan parlende. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini. Tapi mungkin inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tidak lucu sama sekali. Tapi entah kenapa, orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Padahal, saya hanya menjetik-jetikan jari seperti ini. Semua orang tertawa. Lalu saya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua orang juga tertawa. Begitu saya berdiri diam, semua orang tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah setolol itu. Lalu, pimpinan partai mendatangi saya. Menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah orang yang karismatik. Ia bilang pada saya, untuk sekarang ini, menjadi pemimpin tidak perlu cerdas dan pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin, bukan lantaran kecerdasannya, tapi kemampuan disukai banyak orang. Dan orang seperti kamulah yang disukai partai. Saya kemudian didandani menjadi necis begini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya juga tidak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang, kalau pilkabe gak boleh coba-coba untuk anak. Tapi kalau pilkada, boleh coba-coba untuk anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin coba-coba ikut pilkada. Tapi saya benar-benar tidak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah boleh dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun juga bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang benar-benar gila.
Mereka memilih saya karena mereka menganggap saya bisa membuat mereka terhibur. Itulah kenapa saya bilang, nasib saya benar-benar sial. Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Panjang umur pemimpin kita! Amin! Panjang umur pemimpin kita! Amin! Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Panjang umur pemimpin kita! Amin! Hidup pemimpin kita! Hidup! Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat mereka terhibur. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita!